Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pendengar sahabat Penais Jawa DKI yang sangat saya hormati, penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat. Alhamdulillah pada hari ke-7 di bulan Ramadan tahun ini kita dapat bersua kembali, dan alhamdulillah saya bersama dengan ketua tim kerja penyuluh agama DKI Jakarta Al-Mukarram Kiai Haji Dallah Abdallah MKomI. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara mengenai amaliyah Ramadan. Walaupun kita sudah berada di hari ke-7, tetapi insyaallah akan terus kita beramaliyah yang terbaik agar Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Kita lanjut dan langsung saja akan bersama dengan narasumber kita terkait dengan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dallah Abdallah wa ilahi falyatafadhal masykura. Baik, terima kasih Pak Haji Ruspendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di hari ke-7 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoi semua aktivitas kita, ibadah kita. Amin, di bulan yang mulia ini. Para pemirsa sahabat Penais Jawa yang berbahagia, bahwa Ramadan ini adalah merupakan satu anugerah yang berkaliber besar yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang bisa merasakan, bisa menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya kita ibadah di bulan Ramadan ini. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini dan tidak boleh menyia-nyiakannya ya, karena seperti disinyalir oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, betapa ruginya seseorang yang diberikan kesempatan melewati memasuki bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan nilai ataupun dampak positif apapun dari Ramadannya, dan juga termasuk dosa-dosanya belum terampuni. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita semuanya, mari untuk bisa meningkatkan kualitas, mengoptimalkan ibadah di Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan sebagai syahrul ibadah. Kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai syahrul sedekah, sebagai syahrul dakwah, syahrul tarbiyah. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai satu target kita dengan bagaimana Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Syahrul ibadah sebagai bulan ibadah, karena di Ramadan ini setiap detik per detik itu bisa bernilai ibadah ya. Bahkan diamnya aja itu menjadi tasbih bagi orang yang berpuasa itu. Tidurnya aja merupakan ibadah. Itu bagaimana kalau orang itu beraktivitas yang positif begitu ya. Sebagai syahrul ibadah tentunya
bukan saja kita meningkatkan kualitas ibadah yang fardu, tapi juga di Ramadan ini kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah yang hadis sahih ya dari Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kemudian redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini artinya apa? Man shoma itu yang tentu adalah kewajiban kita berpuasa pada siang hari ya. Puasa yang bermutu, yang berkualitas itu adalah bahwa kita puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana seluruh panca indera kita berpuasa. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, perut berpuasa, semua anggota tubuh kita ini ikut berpuasa. Itu udah masuk dalam kategori puasa yang berkualitas untuk standar kita ya. Karena ada lagi puasa yang lebih tinggi lagi ya di kalangan para arifin ya, para aulia, bahkan hatinya pun berpuasa, pikirannya pun berpuasa gitu ya, sehingga puasa itu betul-betul maksimal. Itu yang fardu. Tapi selain mansoma juga mankoma. Mankoma itu artinya menghidupkan, memakmurkan bulan puasa dengan ibadah-ibadah sunnah. Sunnah yang melekat dengan sholat, misalnya ada sholat sunnah rawatib ya, yang ba'diyah, qobliyah, itu juga harus kita laksanakan ya. Ya, karena bulan puasa itu mengerjakan yang sunnah saja pahalanya sama dengan menjalankan yang wajib di luar bulan puasa bulan Ramadan. Kalau kita menjalankan yang fardu, yang wajib di bulan Ramadan, berarti kan Allah melipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kesempatan yang baik yang tidak boleh kita lewatkan begitu ya. Ya, selain sholat rawatib, mungkin sholat duhanya gitu ya, tapi juga ada sholat yang memang hanya ada di bulan Ramadan, yang juga menjadi satu paket dengan ibadah puasa adalah sholat taraweh. Jadi sholat taraweh ini jangan dibilang tarak sawareh gitu ya. Tapi justru taraweh ini bisa melengkapi, bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu sahrul ibadah. Jadi semua aktivitas kita, lisan kita, pekerjaan kita, semua itu harus bernilai ibadah di bulan Ramadan ini ya. Kemudian yang kedua juga kita jadikan Ramadan ini sebagai Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, selain memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, juga ada hadiah, ada apresiasi yang besar dari Allah terhadap hamba-hambanya yang tilawah atau mau tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ya. Kita targetkan lah misalnya satu hari satu juz, atau misalnya bagaimana sesuai dengan kemampuan kita lah ya. Yang jelas harus ada bedanya lah begitu di bulan puasa ini kita lebih dekat dengan Al-Quran begitu ya. Karena salah satu di antara yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah di bulan puasa namanya talil Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga itu ada syahrus sodakoh ya. Kita memanfaatkan juga bulan puasa ini untuk memperbanyak sedekah, karena kata Rasulullah SAW bahwa sedekah yang paling utama itu sodakotun fi syahri Ramadan, sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan ya. Kalau biasanya kita ke masjid ya cuma seminggu sekali Jumatan bawa uang ya, bawa untuk sedekah ya. Kalau sekarang tiap malam kita ke masjid sholat taraweh ya, kita membawa infak sodakoh ya. Dan ini harus kita yakini betul bahwa salah satu pembuka rezeki itu adalah sodakoh, pembuka dari berbagai macam ya kenikmatan Allah itu adalah bisa juga kita yakini dari
infak dan sodako. Allah akan mengeluarkan kita dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita, juga itu bisa melalui sodakoh ya. Jadi sodakoh ini menjadi salah satu ibadah prioritas juga di bulan Ramadan ini. Kita berbagi dengan sesama kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga pernah menyampaikan, seseorang yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, ya, buka takjil apa gitu ya, itu kan sama dia mendapatkan pahala seperti orang yang kita berikan takjil. Itu luar biasa itu ya. Ya, makanya kita perbanyak sedekah di bulan puasa ya. Kemudian yang keempat, kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul dakwah ya, kesempatan untuk kita belajar, kita meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan kita tentang keislaman, siar Islam, siarkan Islam melalui dakwah-dakwah di kegiatan bulan Ramadan ya. Mumpung tensi keimanan seseorang di bulan Ramadan itu mumpung lagi naik begitu ya, sehingga orang lebih cenderung mau mendengarkan tausiah-tausiah di bulan suci Ramadan. Mungkin saya kira itu beberapa hal ya, Pak Haji Ruspendi ya, tentang bagaimana kita mengoptimalkan amaliyah Ramadan itu dengan beberapa target-target tadi itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas tausiahnya yang padat tapi sangat singkat tetapi sangat padat makna ya. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi kita jadikan syahrul Ramadan ini beberapa tadi ya disampaikan oleh beliau, dimulai dengan syahrul ibadah. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ya. Yang wajib ya jangan tanya begitu ya. Ini yang sunnahnya kita tingkatkan. Kemudian ada syahrul Quran. Kita bumikan Al-Quran bersama-sama ya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan menjadi momentum untuk kita bisa membumikan Al-Quran ya sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syahrul sedekah ya, dan syahrul dakwah sebagai bulan di mana kita untuk menambah gitu ya frekuensi kegiatan dakwah kita, frekuensi bersedekah kita dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Kiai Ya, sama-sama. atas tausiahnya. Mohon maaf dari kami bila ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.